Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 20 Februari 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Mobil minibus menjadi sasaran amukan warga juga kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor. Bocah usia 8 tahun ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa tenggelam di kanal. Ratusan warga harus mengungsi sebanyak 5 kali karena tempat tinggalnya menjadi langganan banjir. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda, dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sebuah mobil minibus mewah menjadi sasaran amukan warga lantaran hendak kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Polisi bersenjata lengkap yang tiba di lokasi sempat kewalahan saat hendak mengevakuasi terduga pelaku ke atas mobil patroli. Video amatir warga merekam detik-detik pengejaran sebuah mobil minibus mewah berwarna merah yang diketahui baru saja menabrak sejumlah pengendara motor saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Terduga pelaku pun langsung mendatangi pos polisi lalu lintas untuk menyelamatkan diri. Sementara di luar pos, warga yang emosi langsung merusak kendaraan yang digunakan terduga pelaku. Polisi bersenjata lengkap yang tiba di lokasi sempat kewalahan saat akan mengevakuasi terduga pelaku ke atas mobil patroli. Hal tersebut lantaran banyaknya warga yang tersulut emosi dan berusaha menyerang sang sopir. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, awalnya kendaraan minibus mewah dengan nomor plat kendaraan DD1531RE yang dikemudikan seorang pria yang identitasnya belum diketahui baru saja mengisi bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 15 liter di salah satu SPBU di Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar. Namun saat hendak ditagih petugas SPBU, pelaku langsung tancap gas lalu kabur sehingga dikejar oleh petugas SPBU. Dalam pelariannya, pelaku menabrak sejumlah pengendara motor yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Akibatnya, sejumlah korban mengalami luka memar di bagian kaki usai ditabrak dari belakang. Kenapa bisa? Dia kabur. Saya tidak tahu di belakang kira apa, kira saya ambulans, klakson, terus langsung ditabrak. Kedua kalinya saya kejar ditabrak lagi depannya DPR. Berapa orang kurang ditabrak itu? Kemungkinan banyak. Baru itu ibu-ibu saya tidak tahu juga bagaimana keadaannya waktu ditabrak. Kita naik apa? Motor? Naik motor. Kalau saya sendiri. Bang, ya. Tapi waktu kabur dia ini sempat menabrak beberapa pengendara juga atau seperti apa? Iya, jadi informasi sampai sekarang ini karena kami masih menunggu informasi dari warga, katanya ada informasi yang ditabrak, tapi dari unit kecelakaan lalu lintas kami menunggu sampai sekarang belum ada yang mengkonfirmasi membuat laporan bahwa telah ditabrak kejadian yang tadi. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, pelaku bersama kendaraan yang digunakan diserahkan ke Polsek Wajo. Dari Makassar, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah usia 8 tahun yang dikabarkan hilang saat bermain di sebuah kanal akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tangis histeris keluarga dan warga pecah saat korban ditemukan dan dievakuasi ke bibir kanal. Bocah usia 8 tahun yang hilang saat bermain mandi di Kanal Rapocini, Kota Makassar, Minggu dini hari tadi akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Bocah yang diketahui bernama Muhammad Basyari alias Aco
ditemukan tenggelam di dasar kanal oleh tim SAR setelah melakukan proses pencarian selama 3 jam lamanya. Saat ditemukan oleh tim SAR, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa dan selanjutnya tim mengevakuasi korban ke permukaan kanal dan langsung membawa korban ke rumah duka. Tangis histeris warga dan keluarga korban pun sontak pecah hingga beberapa dari keluarga histeris saat korban dimasukkan ke dalam kantong mayat. Selanjutnya korban pun dievakuasi ke rumah duka. Kapolsek Rapuccini AKP Muhammad Yusuf membenarkan adanya peristiwa seorang bocah yang meninggal ditemukan di dasar kanal setelah bermain-main di kanal. Hingga saat ini korban masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Inspeksi Kanal Rapuccini, Kota Makassar, dan rencananya akan dikebumikan hari ini. Bang, ini lokasinya dari tempat awal jatuh dan ditemukan berapa meter? Diperkirakan dari CCTV tadi ya, bahwa itu jatuh pada saat bertimbang, kemudian lokasi yang ditemukan kurang lebih 20 meter dari lokasi. Dari awal ditemukan dan diduga jatuh dan ditemukan. Terus setelah itu langsung dibawa ke rumah. Ya, tadi bawa kantor lurah, kemudian panggil orang tuanya, dipastikan oleh orang tuanya bahwa betul-betul itu adalah anaknya, kemudian sekarang dibawa ke rumah duka. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Pemirsa, ladang ganja seluas 1 hektar ditemukan di Kabupaten Bone berdasarkan pengembangan kasus tindak pidana yang diungkap tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulsel. Selain mengamankan pemilik lahan ganja, polisi juga langsung memusnahkan pohon ganja di tempat kejadian perkara. Aparat Kepolisian Unit 1 Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulsel Kompol A. Sofyan bersama BNNP, Polres Bone dan masyarakat setempat melakukan penggerebekan ladang ganja di Dusun Bohonglangi di Desa Bontok Jai, Kecamatan Bontok Cani, Kabupaten Bone. Dalam penggerebekan ini, selain menemukan ladang ganja diperkirakan 1 hektar, polisi juga berhasil mengamankan 2 pemilik lahan berinisial SR dan RD. Penggerebekan yang digelar oleh anggota kepolisian dan Badan Narkotika Nasional tersebut membuat warga setempat geger karena tidak menyangka adanya lahan ganja yang ditanam di kampungnya. Apalagi pelaku diketahui sebagai warga pendatang dan melakukan aktivitas di dalam hutan. Untuk menuju ladang ganja ini butuh waktu 4 jam dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh 12 km menuju Pegunungan Bolangi. Penggerebekan dilakukan setelah petugas kepolisian daerah Sulawesi Selatan menangkap 2 orang gembong narkoba. Dari hasil pengembangan diketahui bahwa ada lahan ganja di Dusun Bohonglangi di Desa Bontok Jai, Kecamatan Bontok Cani, Kabupaten Bone. Polisi akhirnya bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berikut lahan ganja yang dimaksud. BNNP Sulsel dan kejadian tersebut hasil pengembangan dari penangkapan Dir Narkoba Polda Sulsel sebanyak 2 orang ditangkap pada saat itu dan menunjuk bahwa di desa tersebut ganja tersebut ditanam. Maka dibentuklah tim untuk datang ke sana untuk memastikan, dan ternyata kami dapat menemukan ganja yang ditanam di tempat tersebut. Setelah kami menemukan di satu lokasi, kami langsung memusnahkan tim tersebut. Ganja tersebut dikumpulkan lalu dimusnahkan di tempat itu. Ganja yang ditemukan tersebut langsung dimusnahkan di tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Pangkep digegerkan dengan aksi seorang pemuda yang diduga nekat melompat dari jembatan Sungai Pangkajene. Belum diketahui dengan pasti motif dari peristiwa ini. Namun hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban. Hei teman-teman,
sempat telepon dulu tim SAR, ada yang melompat, ada yang lompat. Rekaman ini memperlihatkan kepanikan warga sesaat setelah seorang pemuda diduga nekat melompat dari atas jembatan Sungai Pangkajenek, Kabupaten Pangkep. Peristiwa ini pun sontak menggegerkan warga sekitar dan sejumlah pengendara yang melintas. Belum diketahui dengan pasti identitas korban, namun salah satu saksi mata sempat melihat korban sebelum terjatuh dan terbawa arus sungai yang deras. Sebelum terjatuh, korban yang diketahui mengenakan pakaian berwarna biru dengan celana panjang itu sempat berteriak sebelum akhirnya hilang dari pandangan saksi mata. Warga yang panik kemudian melaporkan kejadian itu pada petugas kepolisian dan tim SAR Kabupaten Pangkep. Pencarian pun masih terus dilakukan dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet. Meski begitu, korban belum juga ditemukan hingga kini. Sabar itu jatuh itu di situ. Pada awalnya kan berteriak ya, kan duduk sama di situ di penjual bakso sama teman-teman. Ada suara teriakan dari arah ini jembatan, balik semua langsung ke arah ke sana. Kenapa itu? Kita kira orang bertengkar toh? Kita kira orang bertengkar. Oh, sendiri Ji, tidak Ji. Orang gila kapan begitu toh? So iya. Pas ini jalan-jalan kayak orang bingung begitu. Iya. Naik di atas itu. Yang besi-besinya jembatan. Iya, naik di situ. Berteriak maki semua di situ. Mau kapan itu? Mau kapan bunuh diri? Pas tidak Ji itu deh. Main jika apa anak muda itu langsung lepas ini. Naik di situ dia sempat digoyang-goyang kakinya, langsung tuh jatuh. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahruddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Goa mengapresiasi program TNI AD Manunggal Air yang diimplementasikan oleh Divisi 3 Kostrad dalam bentuk pengadaan air bersih bagi masyarakat di Desa Niranuang, Kecamatan Bonto Marano. Naik satu lagi. Dua naik. Bupati Goa, Aknan Purik Taiksan yang juga menghadiri peresmian tersebut mengatakan, program ini merupakan program konkret yang dilakukan TNI AD untuk masyarakat di Kabupaten Goa. Pasalnya, dengan luas dan jumlah penduduk terbesar ketiga di Sulawesi Selatan, diakui pemerintah daerah tidak akan bisa jalan sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh pihak, khususnya dalam memfasilitasi ketersediaan air bersih bagi masyarakatnya, terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok. Kedepan, pihaknya akan terus melaksanakan program ini secara berkelanjutan, khususnya di titik kritis air bersih termasuk di Kabupaten Goa maupun sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan. Sehingga dengan hadirnya program TNI Angkatan Darat Manunggal Air ini tentu sangat membantu masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok untuk bisa menikmati air bersih yang selama ini belum merasakan air bersih secara keseluruhan. Kita bisa lihat tadi bahwa air bersihnya ini langsung bisa dikonsumsi dengan aman dan insya Allah sehat, sehingga nantinya program ini akan kita replikasi ke desa-desa yang lain yang juga membutuhkan, sehingga semua masyarakat dan wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Goa ini bisa mendapatkan fasilitas air bersih seperti yang ada di Desa Niranuang hari ini. Ini adalah TNI Manunggal Air ya, yang memang dicanangkan dari Angkatan Darat ya, oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kemudian Divisi 3 ini mengimplementasikan perintah dari Bapak Kasat ya, bahwa TNI AD khususnya hadir di tengah-tengah masyarakat dan harus dekat dengan rakyat ya, kemudian membantu dan menjadi solusi ya, kesulitan rakyat. Kepala Desa Niranuang, Arifin Bunga, mengaku bersyukur atas adanya air bersih di desanya. Menurutnya, dengan adanya program ini, masyarakatnya yang terdiri kurang lebih dari 800 kakak akan merasakan manfaatnya dan tidak jauh lagi mengambil air bersih khususnya saat musim kemarau. Dari Kabupaten Goa, Lutfi Anyos melaporkan. Pemirsa, seputar Eni Sulsel akan hadir setelah jeda berikut ini dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya.
Kakak beradik menyetubuhi gadis remaja berusia 13 tahun ditangkap. Akan hadir saat lagi, tetaplah bersama kami. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, kakak beradik bersama salah seorang tetangganya menggilir serta menyetubuhi gadis remaja berusia 13 tahun di Kota Makassar. Aparat Polrestabes Makassar yang menerima laporan dan melakukan penyelidikan langsung menangkap 2 orang pelaku. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 2 dari 3 orang remaja pelaku yang menggilir dan menyetubuhi seorang gadis berusia 13 tahun di sekitar Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Awalnya polisi yang menerima laporan dari korban menciduk salah satu pelaku berinisial UD yang masih berusia 15 tahun saat sedang tertidur di rumahnya. Setelah melakukan interogasi, polisi kemudian membekuk tetangga rumah pelaku yang diketahui berinisial RI berusia 18 tahun. Saat penangkapan, keluarga pelaku sempat berusaha memprovokasi warga lainnya, namun dapat ditenangkan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan interogasi, peristiwa ini berawal saat terduga pelaku UD berhasil dengan bujuk rayunya di media sosial untuk bertemu dengan korban yang baru dikenalinya itu pada hari Kamis sore. Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ibda Nasrullah mengatakan, saat bertemu, pelaku malah mengajak korban ke rumahnya, lalu menyetubuhinya sebanyak 1 kali. Setelah itu, kakak pelaku bersama tetangganya yang tengah berada di dalam rumah tersebut kemudian membawa korban ke sebuah hotel dan kembali menyetubuhi korban. Korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial, kemudian pelaku mengajak untuk ketemuan dengan bujuk rayunya, kemudian setelah ketemu dibawalah ke salah satu rumah pelaku. Kemudian di rumah pelaku tersebut dilakukan aksinya. Kemudian setelah dilakukan, salah satu pelaku melakukan aksinya di rumah, kemudian dua pelaku mengajak ke hotel. Kemudian di hotel lah 2 orang pelaku juga melakukan aksinya terhadap anak yang dibawa rumah. Untuk proses hukum, kedua terduga pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Polisi juga masih mengejar 1 orang yang diketahui kakak salah seorang pelaku yang kabur saat dilakukan penangkapan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jelang Ramadan, Panitia Basar Masjid Al-Markas Makassar mulai melakukan persiapan dengan meminta perizinan dan membahas skema pengamanan kepolisian. Ormas Kepemudaan B120 siap terlibat dalam upaya pengamanan guna memberikan ruang aktivitas anak muda agar terhindar dari aksi kriminalitas. Rombongan Panitia Bazar Ramadan Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, Sulawesi Selatan menemui langsung Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto di kantornya Jalan Ahmad Yani pada Kamis kemarin.
Dalam kunjungan ini, Panitia Bazar Ramadan menyampaikan terkait rencana kegiatan pada bulan Ramadan mendatang, seperti buka puasa bersama melibatkan 1.200 jemaah setiap harinya. Lalu Bazar Ramadan melibatkan 600 UMKM yang akan berjualan di halaman Masjid Al-Markas. Selain itu juga akan digelar Festival Ramadan. Guna kelancaran kegiatan tersebut, penyelenggara meminta agar kepolisian dapat menerbitkan izin kegiatan dan bantuan pengamanan agar penyelenggaraan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Markas berlangsung tertib. Kami sebagai penyelenggara Bazar Ramadan dan Amalia Ramadan di Al-Markas ya tentu wajib hukumnya menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk pengamanan, bagaimana mengendalikan parkiran, berdiskusi tentang solusi, mencegah konflik-konflik yang bisa terjadi. Nah, semua ini perlu kita diskusikan. Dan alhamdulillah respon Pak Kapolres Tabes itu luar biasa. Ingin juga melihat seperti apa yang kita inginkan di sana, menghasilkan Bazar Ramadan yang tertib, rapih, aman, tidak terkendali tanpa konflik dan lain sebagainya. Sementara itu, Kapolres Tabes Makassar menegaskan kesiapannya membantu dalam pengamanan. Untuk itu, pihaknya akan segera merumuskan terkait personil yang dilibatkan. Bahkan pihaknya juga akan melibatkan Ormas. Sementara itu, Ormas Batalion 120 Makassar yang ikut dalam pertemuan tersebut menegaskan kesiapannya terlibat jika dibutuhkan. Dari pihak Polres Tabes sendiri, hari ini baru menerima permintaan dari Al-Markas dan selanjutnya akan melakukan pemetaan tentang kerawanan ataupun hal-hal yang dianggap bisa mengganggu jalannya kegiatan tersebut. Tentunya pihak Polres Tabes juga akan menggandeng masyarakat yang bisa membantu berjalannya kegiatan itu dengan kalau kita bicara tentang kesiapan kami tentu selalu harus 100%. Jadi kesiapan kami sudah 100% berkaitan dengan kami ingin membantu kepolisian dengan pihak Al-Markas untuk melakukan proses pengamanan di sana. Kami per hari ini juga akan membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar yang tentu berbatasan langsung dengan pihak Al-Markas yang paling tidak kami berpikir bahwa koordinasi dengan masyarakat sekitar itu akan membantu secara maksimal untuk kerja-kerja kami membantu kepolisian sebagai mitra melaksanakan pengamanan di Ramadan nanti di Al-Markas. Guna memantapkan pelaksanaan Bazar Ramadan Masjid Al-Markas, penyelenggara bersama kepolisian masih akan melakukan pertemuan untuk membahas skema pelaksanaan utamanya, proses pengamanan, agar nantinya berlangsung tertib. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir yang terus meluas akibat intensitas hujan serta meluapnya air sungai membuat ketinggian air masih merendam ratusan rumah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ratusan warga harus mengungsi sebanyak 5 kali karena tempat tinggalnya menjadi langganan banjir. Beginilah kondisi banjir yang masih merendam ratusan rumah warga yang berada di Blok 8 dan 10 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga Sabtu siang tadi. Wilayah yang menjadi langganan banjir sejak 23 tahun itu, hingga saat ini belum juga ada solusi dari pemerintah setempat. Warga pun mulai mengeluhkan banjir tahunan yang sangat merugikan ratusan korban. Awal banjir di Kelurahan Manggala terjadi pada bulan Desember 1999 silam. Kondisi itu pun terjadi terus-menerus hingga sekarang. Dengan menahan kesedihan, salah satu warga menceritakan kondisi warga yang tiap tahun mengungsi meninggalkan rumahnya yang terendam. Yang terparah dirasakan warga kali ini, mereka harus mengungsi sebanyak 5 kali karena dihantam banjir setinggi 2 meter. 3 kali pada akhir tahun 2022 lalu, yakni di bulan November hingga Desember. 1 kali di awal tahun 2023, yakni di awal Januari, dan saat ini di bulan Februari. Kondisi ini diperparah dengan pembelian barang rumah tangga tiap tahun karena rusak terkena banjir. Sementara itu,
Tim Palang Merah Indonesia Makassar juga rutin mengecek kondisi kesehatan para pengungsi yang tersebar di 11 titik pengungsian. Salah satunya yang ada di Masjid Darul Mutakin. Di posko itu tercatat 15 kepala keluarga atau 52 jiwa. Jumlah itu akan terus bertambah jika intensitas hujan masih tinggi. Saya kasihan anak-anak mahasiswa yang dulu pernah kos di sini, di lingkungan kami. Mereka sangat kompak dengan warga di sini, tetapi waktu itu pernah diserang banjir, laptopnya, kemudian berkas-berkasnya, printernya, kasihan kami, itu semua tenggelam. Saya kasihan pada adik mahasiswa itu, dan kasihan juga pada diri kami masing-masing. Kami ini selalu setiap ada yang datang berkunjung membawa bantuan. Sabar bu, sabar bu. Kurang sabar apa kami 23 tahun bertahan di sini. Kalau kami mau pergi pun kami mau kemana? Jadi tolonglah melalui bapak-bapak wartawan ini, tolong sampaikan suara kami, carikan solusinya. Kami carikan. Hingga saat ini, ratusan warga yang masih mengungsi selain membutuhkan bantuan makanan, mereka juga membutuhkan obat-obatan dan selimut. Hal itu guna mengantisipasi korban banjir terjangkit kutu air. Air di lokasi tersebut juga belum surut karena hujan masih terus terjadi. Dari Makassar, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menyerbu lorong wisata Mutiara Lorien di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, yang menggelar Basar Makan Enak. Basar makanan ini disambut antusias pelaku usaha mikro kecil menengah. Pasalnya program Makassar Kota Makan Enak menggerakkan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Bazar makanan ini digelar di lorong wisata atau Longwis Mutiara Lorien, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Bazar makanan yang diinisiasi oleh komunitas Lowis ini digelar sejak pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Bazar makanan yang diinisiasi oleh komunitas Lowis ini digelar sejak pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Bazar makanan yang diinisiasi oleh komunitas Lowis ini digelar sejak pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Sejak sore hari, warga mulai berdatangan untuk membeli kupon bazar makanan dan memesan beragam menu makanan yang dijajakan di sepanjang lorong wisata ini. Para pelaku usaha mikro kecil menengah ini pun merupakan warga sekitar Kelurahan Sudiang Raya. Mereka menjual beragam jenis makanan, gorengan, dan minuman. Bahwa masyarakat betul-betul diberdayakan dengan baik dan sosialisasi melalui teman-teman komunitas dan bersama pemerintah tentunya akan terus menggiatkan hal ini sehingga betul-betul lorong wisata menjadi tempat bagi masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui pemberdayaan UMKM yang ada. Ini boleh dilihat keramaian yang ada ini mulai dari jam 4 tadi kami buka ini sampai jam 10 malam. Kenapa kami melakukan Basar Longwis? Supaya kita bisa melaksanakan program pemerintah yaitu Makassar Makan Enak. Kebetulan ini basar pertama yang saya ikuti dan untuk penjual yang masih belajar seperti saya bagus sekali. Bagus sekali ya, tentunya antusiasme warga, antusiasme pengunjungnya. Dalam basar ini juga dilaksanakan penyerahan buku nikah kepada puluhan pasangan suami istri yang telah mengikuti nikah massal gratis yang sebelumnya juga digelar di lorong wisata. Makassar Kota Makan Enak di lorong wisata ini menjadi salah satu program Wali Kota Makassar Dani Pumanto dalam mengendalikan inflasi dan diharapkan mampu memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dianugerahi gelar kehormatan Daeng Manaba dari keluarga besar Karaeng Galesong. Gelar Daeng Manaba bermakna orang yang tabah dan penyayang diberikan saat peringatan 365 tahun Kerajaan Galesong. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dianugerahi gelar kehormatan Daeng Manaba dari keluarga besar Karaeng Galesong. Pemberian gelar dilaksanakan pada peringatan 365 tahun Kerajaan Galesong
di Istana Bala Lompoa Galesong. Dani Pumanto disambut oleh Haji Malarangeng Abdullah Karaeng Gasing, diiringi tarian Kuru Sumanga oleh keturunan raja. Dani Pumanto dianugerahi gelar kehormatan Daeng Manaba dari keluarga besar Karaeng Galesong oleh Haji Malarangeng Abdullah Karaeng Gasing yang bermakna orang yang tabah dan penyayang. Pemberian gelar adat kehormatan ini diberikan kepada Dani Pumanto karena Dani Pumanto dianggap berhasil dalam menata dan membangun kota Makassar ke arah yang lebih baik. Dani mengucapkan terima kasih atas gelar adat kehormatan ini, serta menyebut kekuatan adat adalah kekuatan inti yang akan menjadi pembeda dari yang lain. Karena kerajaan dan sejarah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari sejarah dunia. Ada sejarah yang mewarnai dunia, global history. Banyak sekali sejarah-sejarah tertulis di Eropa tentang kebesaran dari kultur kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang menjelajah ke seluruh dunia. Saya sekali lagi diundang di tempat ini, terlebih-lebih diberi padanya tentunya kehormatan bagi kami, karena kami ini hanya seorang anak lorong di Makassar dan sangat terhormat berada di depan para raja, para sultan, dan seluruh masyarakat Kadalan. Dari Makassar, Jayadi Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kota Makassar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Seputar Eni Sosial edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salaman.